Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Hadirin yang saya hormati, minggu ini tamu kita adalah Profesor Dr. Omer Turker. Selamat datang Tuan. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Apa kabarmu juga? Lebih tepatnya, kami ada di sini, kami adalah tamu Anda. Kami dari Fakultas Teologi Marmara. Terima kasih atas waktunya, terima kasih. Astagfirullah, saya ucapkan terima kasih. Anda telah bersusah payah. Pak, kami ingin berbicara sedikit dengan Anda tentang filsafat Islam, tapi mari kita berikan pengenalan dasar. Di mana dan kapan filsafat Islam dimulai? Ada pertanyaan yang lebih umum mengenai apakah filsafat Islam itu mungkin. Tentu saja saya tidak tahu seberapa benarnya menanyakan hal ini kepada seseorang yang mempelajari filsafat Islam atau seorang profesor. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang filsafat Islam, Pak? Filsafat Islam merupakan istilah yang muncul pada masa modern. Istilah ini mengacu pada tradisi filsafat yang secara retrospektif termasuk dalam tradisi ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam dan mewakili pikiran yang berpikir di dunia, pikiran utama tradisi ilmu pengetahuan antara abad ke-9 hingga abad ke-18 Masehi. Kata Islam di sini sebenarnya mengacu pada suatu masa. Kini, ada masa-masa dalam sejarah dunia ketika peradaban tertentu mendominasi dan mempunyai kekuatan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan menjelaskan segala sesuatu yang ada berdasarkan ilmu pengetahuan. Di sini, Yunani mendominasi pada periode tertentu. Kemudian datanglah periode Helenistik, kemudian periode Islam. Mulai abad ke-7 umat Islam memperoleh dominasi di dunia yang dikenal dan membangun tradisi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu agama. Ada tradisi ilmu-ilmu agama yang kadang kita sebut dengan ilmu-ilmu agama. Berbeda dengan tradisi ilmu-ilmu agama, terdapat korpus ilmu-ilmu yang kita sebut ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu filsafat, atau ilmu-ilmu sejati yang diciptakan dengan terjemahan yang dibuat dari korpus Yunani antara tahun 200 hingga 220 Hijriah. Nama ini kami berikan pada akumulasi filosofis yang dihasilkan dalam peradaban Islam selama kurun waktu kurang lebih 1000 tahun, dari abad ke-7 hingga abad ke-17 dan ke-18. Jadi, sama seperti ketika kita mengatakan filsafat Yunani, kita mengatakan akumulasi filosofis yang dihasilkan pada periode Yunani. Katakanlah kita mengatakan filsafat India. Ketika kita berpikir secara historis mengenai akumulasi filosofis yang dihasilkan pada periode India, maka filsafat yang dihasilkan pada periode Islam adalah disebut filsafat Islam. Berbagai upaya penamaan sebenarnya dilakukan di sini. Nah, ada yang bilang sebut saja ini filsafat Arab. Jadi mereka punya tawaran dengan nama lain. Namun, karena agama Islam adalah elemen pendiri peradaban ini, dan karena mereka yang menganut agama berbeda di wilayah peradaban yang diciptakan oleh agama ini, juga dapat berpartisipasi dalam produksi ini, maka istilah ini digunakan untuk mengartikan akumulasi filosofis yang dihasilkan dalam hal ini, peradaban pada masa Islam. Seperti yang saya katakan, itu ditemukan pada zaman modern. Ungkapan ini tidak ada pada periode klasik. Pada masa klasik hanya ada istilah Felasifetul Islam, filsuf Islam. Maksudnya yaitu digunakan dalam pengertian para filosof yang tumbuh pada masa Islam. Misalnya Felasifetul bahasa Yunani artinya para filosof Yunani, artinya begini. Kegiatan filosofis yang dilakukan pada zaman Yunani, para filsuf zaman Yunani yang ikut serta dalam produksi ini. Itu artinya para filsuf Yunani. Karena tradisi filsafat yang berkembang dalam peradaban Islam menyebut filsafat sebagai kegiatan meneliti tentang makhluk yang ada tanpa mengacu pada agama, otoritas, atau penerimaan umum apapun. Inilah yang dimaksud dengan filsafat. Sebanyak ini, seorang Muslim dapat melakukannya, seorang Kristen dapat melakukannya, seorang Yahudi dapat melakukannya. Kalau dalam peradaban Islam, kita menyebutnya filsafat Islam. Kalau di Yunani, kita menyebutnya filsafat Yunani. Ini bukanlah suatu kegiatan yang merupakan milik suatu bangsa atau kelompok yang sangat istimewa dan mempunyai ciri-ciri tertentu. Tradisi ilmu pengetahuan diturunkan dari peradaban ke peradaban, setiap peradaban-peradaban. Ketika ia memberikan kontribusi dan kehilangan efektivitasnya, atau ketika peradaban lain muncul, akumulasi yang terakumulasi dari kontribusi tersebut akan ditransfer ke peradaban berikutnya. Sekarang Barat telah mengambil bendera ini. Kami menyebutnya filsafat Barat. Jadi katakanlah setelah beberapa ratus tahun, jika peradaban lain bangkit, ia akan mengambil alih bendera ini. Ini akan membentuk bendera ilmu pengetahuan dan tradisi penelitian. Mereka akan mengambil alih bendera dan mereka akan melanjutkan dan melakukan pekerjaan ini. Baiklah Pak, mungkin itu sebabnya kelihatannya seperti ini. Filsafat India dipahami sebagai suatu wilayah dalam filsafat Yunani, seperti di wilayah Yunani, di wilayah India. Namun, ada proses sejarah periodik yang disebutkan di sana. Kalau bicara filsafat Islam, umumnya dipahami sebagai definisi langsung, seperti apakah filsafat itu termasuk dalam agama Islam. Itu sebabnya kita mengarah pada diskusi tentang apakah filsafat Islam itu mungkin, atau apakah Islam ilmu pengetahuan itu mungkin. Ya, di setiap masyarakat, yaitu di setiap wilayah peradaban yang besar,
apapun unsur pembentuk wilayah peradaban tersebut yang mempengaruhi aktivitas filosofis. Peradaban Islam adalah peradaban yang didirikan secara eksklusif berdasarkan agama Islam. Prinsip dasar peradaban ini adalah hadits Nabi SAW, itu dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkembang pada peradaban ini ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini, aktivitas filosofis dan kontemplasi filosofis terhubung dengan Al-Quran dan Sunnah pada tingkat tertentu. Faktanya, semua filsuf besar ini adalah Muslim. Jadi, ada juga filosof non-muslim dalam karya-karyanya, namun filosof besar seperti Ibnu Rushd, Farabi, Ibnu Sinai adalah filosof muslim, atau pemikir besar masa kritis adalah orang-orang seperti Razi, Churchani, Taftazani. Mereka juga adalah para teolog dan teolog besar pada masanya. Tentu saja ada hubungannya dengan Islam dalam pengertian ini, namun menjadi seorang muslim bukanlah syarat untuk berada dalam tradisi filosofis tersebut atau menghasilkan informasi tentang objek yang diteliti berdasarkan asumsi dasar tradisi tersebut. Dalam tradisi ini, tidak ada keharusan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai prinsip dan melakukan penelitian seputar prinsip tersebut. Oleh karena itu, ini bukanlah filosofi agama Islam, inilah akumulasi filosofis yang dihasilkan dalam dunia beradab yang diciptakan oleh agama Islam. Jadi saya bisa meringkasnya. Jadi filsuf manakah yang paling menonjol pada periode ini? Pak, isu apa yang paling mereka bela? Kini korpus filsafat, yaitu ilmu-ilmu filsafat, tersebar dalam wilayah yang sangat luas. Tidak seperti di era modern. Di zaman modern kita menyebut filsafat sebagai kontemplasi teoretis terhadap suatu subjek. Itu sebabnya seseorang bisa menyebutnya sebagai filosofi permulaan. Kita menyebutnya filsafat masyarakat, kita menyebutnya filsafat negara, dan seterusnya. Kami menggunakan ekspresi seperti itu. Kami menyebutnya filsafat manusia. Pada periode klasik, semua ilmu pengetahuan termasuk dalam kategori ini. Kini terdapat kelompok ilmu ganda dalam peradaban Islam. Sekelompok ilmu agama. Kini, hal ini juga ditetapkan berdasarkan teks agama. Dengan kata lain, ada disiplin ilmu seperti tafsir, fiqh, kalam, dan tasawuf. Hal ini muncul seiring dengan upaya memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada sekelompok disiplin ilmu yang menjadi alat dan instrumennya. Misalnya ilmu-ilmu Arab. Kami menyebutnya syariah. Inilah alasannya. Syariah di sini mengacu pada agama Islam. Ini adalah disiplin ilmu yang didirikan berdasarkan syariah Islam. Kini, kelompok ilmu lainnya adalah ilmu filsafat. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penelitian terhadap semua objek yang bisa kita deteksi keberadaannya, dan penelitian ini mempunyai metode tertentu. Ada sekelompok ilmu pengetahuan yang berkembang secara sistematis sejak Aristoteles dan telah melalui beberapa momen sejarah yang penting. Sekarang, semua ilmu fisika termasuk di dalamnya. Jadi zoologi berperan dalam hal ini. Botani masuk, meteorologi masuk, mineralogi ikut berperan. Satu set informasi tentang penciptaan dan penghancuran dimasukkan. Jadi astronomi berperan. Inilah perhitungannya. Setelah itu aritmatika, geometri, semua disiplin ilmu dan penelitian pada semua dek yang kami anggap ada termasuk di dalamnya. Lalu apa permasalahan tradisi filosofis ini? Mereka adalah seperti sekarang ini. Jadi katakanlah permasalahan zoologi pada saat itu masih sama. Apapun permasalahan botani, permasalahannya pun demikian. Ya, ada beberapa permasalahan yang membedakan tradisi ini dengan tradisi lainnya. Hal ini sebagian besar terwujud dalam psikologi klasik yang kita sebut teori diri, teori pengetahuan, teori metode, metafisika, etika, dan politik. Di wilayah-wilayah inilah misalnya muncul gagasan Islam tentang keberadaan yang unik. Para filsuf muslim mengembangkan gagasan tentang keberadaan. Para filsuf muslim mendefinisikan pengetahuan seperti yang baru saja kami katakan, dan juga karena keyakinan dan penerimaan agama Islam berdampak di sini. Pengaruh ini berdampak pada teologi masa Islam, yaitu permasalahan teologis. Pada saat yang sama, ini memungkinkan terciptanya struktur yang unik. Sekali lagi, periode ini memiliki kontribusi terhadap metode ini. Dengan kata lain, logika mengambil bentuk klasiknya, bentuk yang kita baca sekarang sebagai logika klasik pada masa Islam. Jadi mereka tertarik pada pengetahuan, mereka tertarik pada keberadaan, mereka tertarik pada manusia, dan mereka tertarik pada generasi lain. Namun mereka juga menyikapinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak benar mendasarkan Al-Quran dan Sunnah, Guru Fatma. Ya, sesuatu seperti ini. Anda seorang Muslim, Anda sedang melakukan penelitian. Anda ingin keyakinan dan kesimpulan Anda selaras. Jika menurut Anda kesimpulan yang Anda capai dengan keyakinan Anda sudah pasti, Anda menafsirkannya sesuai dengan itu. Ini bukan penelitian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, jika Anda memperhatikan. Jadi katakanlah, dalam ilmu botani, Anda akan menentukan bagaimana jins tumbuh, dalam kondisi apa mereka tumbuh, bagaimana mereka berkembang biak, bagaimana mereka memberi makan. Apa gunanya Quran dan Sunnah sebagai dasar di sini? Bukankah dia juga menganggap Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar ilmunya? Tidak, mereka tidak membelinya seperti itu. Karena di sini tidak ada syarat menjadi seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim, para filosof berusaha untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambilnya dari isi Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keyakinannya. Tapi ini bukan penelitian yang berdasarkan Al-Quran. Bukan penelitian yang berdasarkan Sunnah. Itulah yang ingin saya katakan. Katakanlah Anda akan menjelaskan peristiwa langit. Peristiwa meteorologi, bagaimana hujannya?
Bagaimana hujan es terbentuk? Bagaimana embunnya turun? Anda akan menjelaskan hal ini. Tidak ada penjelasan dasar Al-Quran dan Sunnah di sini. Itu sebabnya saya mencantumkan ruang lingkup ilmu secara rinci. Jadi katakanlah Anda akan melakukan penelitian di bidang botani. Bagaimana pohon pinus tumbuh? Dalam kondisi apa ia tumbuh, makan, tumbuh, dan berkembang biak? Jadi katakanlah Anda akan melakukan penelitian di bidang zoologi. Bagaimana cara ayam bertelur? Berapa hari yang diperlukan agar anak ayam menetas dari telurnya? Pada tingkat berapa suhu tersebut dapat dipertahankan? Apakah anak ayam akan terbentuk di dalam telur? Anda akan melihat ini. Ini bukanlah penjelasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun jika sang filosof adalah seorang muslim, ia ingin keyakinan fundamentalnya sesuai dengan kesimpulan yang ia ambil di bidang meteorologi, zoologi, dan botani. Apa yang dimaksud dengan kompatibel? Dia mengatakan bahwa semua ini diciptakan oleh Tuhan. Lihat, itulah yang dia pikirkan, sama seperti hari ini. Di sini, jika kita melihat permasalahan berdasarkan apa yang diwarisi dari Al-Quran dan Sunnah, ada beberapa hal yang mungkin menimbulkan permasalahan. Jadi ada area konflik. Wilayah konflik ini pada dasarnya adalah wilayah metafisik. Oleh karena itu, keberadaan para filosof yang beragama Islam memungkinkan mereka menciptakan gagasan baru tentang eksistensi dan teologi baru dalam metafisika. Dengan kata lain, hal ini menyebabkan mereka mengatasi permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya. Inilah yang saya maksud. Jika Anda miskin, jika Anda anggota suatu kelompok agama, apa yang Anda lakukan? Katakanlah Anda sedang melakukan penelitian pada bidang eksistensi yang diciptakan oleh kehendak manusia, yaitu bidang eksistensi yang kita ciptakan atas kehendak manusia, seperti moralitas, politik, pengelolaan rumah tangga ini sebagai orang miskin. Katakanlah Anda melakukan pembelian yang benar. Belanja seperti apa yang Anda lakukan, katakanlah pesanan ini benar. Sekarang hak memesan itu boleh atau tidak, halal atau haram, dalam kondisi apa halalnya, dalam keadaan apa dianggap haram. Sebagai orang miskin, Anda melakukan ini berdasarkan teks agama. Oleh karena itu, fiqh merupakan ilmu agama. Dengan kata lain, fiqh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan jika tidak mempertimbangkan Al-Quran dan Sunnah. Kata-kata Islam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan jika Anda tidak mempertimbangkan Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan terlepas dari mempertimbangkan aspek filosofis dan keislaman atau tidak. Menjadi seorang muslim hanya mempengaruhi cara Anda menangani masalah-masalah tersebut, terutama dimensi metafisiknya. Oleh karena itu terdapat versi filsafat yang sama pada masa pra-Islam. Jadi ada filsuf-filsuf Helenistik, ada pula filsuf-filsuf Yunani yang mencapai kembali ke Mesir, mencapai kembali ke Kaldea, dan mempunyai kontak dengan Persia. Ada versi filosofi yang sama di peradaban yang berbeda. Ada filsafat barat. Dengan kata lain, filsafat tidak didasarkan pada suatu otoritas atau agama. Namun mereka yang berfilsafat adalah mereka yang menganut suatu agama. Itu terpisah. Ada beberapa masalah yang timbul karena menganut agama tersebut. Hal ini dibahas dalam filsafat. Tapi yang terakhir dari agama itu penting. Para filosof muslim atau yang lainnya tidak mengatakan bahwa kita harus menetapkan filsafat mengenai hal ini. Bahkan, terkait juga dengan uraian ilmu-ilmu di sini. Karena bagian yang saya sebutkan ini, yang dipisahkan menjadi ilmiah dan keislaman, mungkin lebih terlihat pada masa modern. Karena pada masa klasik, mereka bisa mengkaji semua ilmu dengan nama filsafat. Perbedaan ini juga terdapat pada periode klasik. Ilmu-ilmu ilmiah dan ilmu-ilmu filsafat merupakan kelompok yang terpisah. Ada perbedaan yang berbeda pada masa modern. Tidak seperti pada masa modern, namun merupakan kelompok ilmu agama tersendiri dan kelompok ilmu filsafat tersendiri. Kelompok mereka juga berbeda. Bagaimana cara membedakannya, Pak? Bagaimana perbedaan pemisahan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu filsafat pada masa klasik dengan masa modern? Entah pembedaan ini berlanjut pada masa modern, namun pembedaannya seperti ini pada masa klasik. Dengan kata lain, untuk menjadi anggota ilmu-ilmu syariah, Anda harus menjadi seorang muslim. Kedua, kita perlu memperhatikan teks-teks syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, juga permasalahan bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah menurut tradisi yang Anda ikuti. Anda perlu bertindak dengan prinsip-prinsip yang disepakati. Lantas, apakah bisa dikatakan belanja dengan bunga itu haram tanpa memperhatikan Al-Quran dan Sunnah? Anda tidak bisa mengatakannya. Mana ada? Jadi perlu ditutup seperti ini. Kita perlu bertindak seperti ini. Menciptakan hukum seperti ini. Anda mengatakan semua ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Namun meteorologi yang dilakukan para filosof tidak seperti itu. Zoologi tidak seperti itu. Psikologi tidak seperti itu. Seperti yang saya katakan, menjadi seorang muslim ada pengaruhnya, tapi bukan seperti itu. Hal ini juga terjadi pada masa modern. Ilmu-ilmu syariah masih bekerja dengan prinsip yang sama. Ilmu filsafat juga berbeda. Cara kerja ilmu-ilmu ini. Kini, di zaman modern, muncul permasalahan berikut. Kumpulan ilmu pengetahuan dibangun di barat dengan memurnikan pengetahuan dari implikasi metafisiknya. Implikasi metafisik tidak lagi bersifat ilmiah. Pada masa klasik, metafisika merupakan suatu ilmu. Oleh karena itu, katakanlah ada seorang filosof modern yang mereka anggap kafir di kalangan mereka sendiri, dan seorang ulama menyatakan dia kafir. Filsuf yang ditakfirkannya biasanya adalah seorang muslim monoteistik.
Di zaman modern, ilmu pengetahuan menolak infrastruktur metafisik ini. Ketika mereka mengatakan menolaknya, mereka mengesampingkannya dengan alasan tidak ilmiah. Tentu saja tidak semuanya menolak. Jangan katakan ini sebagai sikap umum, tapi ini sudah tidak ilmiah lagi. Doktrin tentang jiwa yang merupakan pintu gerbang psikologi menuju metafisika sudah tidak lagi bersifat ilmiah. Artinya, eksperimen, observasi, dan kriteria seperti konfirmabilitas atau falsifiabilitas merupakan ciri-ciri metode ilmiah, membentuk dasar. Kini, rangkaian informasi yang mengandung implikasi metafisik di zaman modern mulai menjauh dari hal yang dapat dievaluasi secara ilmiah. Hal ini sepenuhnya ditolak oleh beberapa tradisi. Oleh karena itu, kini kita bertanya-tanya, apakah data warisan dunia klasik itu ilmiah atau tidak? Bagaimana kita bisa menerima ilmu-ilmu agama tersebut sebagai ilmu? Kami mulai mengalami masalah dengan ini. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut pada masa modern berbeda dengan dunia klasik. Kalau tidak, di dunia klasik ini dikumpulkan secara terpisah satu sama lain. Bahkan sebagian filosof tidak menerima ilmu-ilmu jahat sebagai ilmu. Di dunia klasik juga, misalnya Farabi tidak menerima ilmu-ilmu jahat sebagai ilmu yang benar. Ia melihatnya sebagai semacam sub-cabang ilmu politik. Perdebatan ini juga terjadi di dunia klasik. Singkatnya, kita dapat mengatakan ini. Ketika kita mengatakan filsafat Islam, terkadang orang memahaminya sebagai filsafat agama Islam. Ini tidak benar. Ini adalah aktivitas filosofis di mana umat Islam dan non-Muslim berpartisipasi bersama dalam dunia beradab yang didirikan oleh agama Islam. Kegiatan teoritis adalah kegiatan mengajarkan pengetahuan ilmiah tentang apa yang ada. Satu. Kedua, terkadang ketika sebagian orang berbicara tentang filsafat Islam, mereka mendapat kesan bahwa ini adalah sebuah tradisi dan mereka memandang Islam sebagai filsafat. Zinhar, ini bukan sesuatu seperti itu. Jadi mereka tidak berhubungan. Ungkapan ini telah ditetapkan dan digunakan karena paling nyaman bagi kita. Alasannya kita tidak bisa menyebutnya sebagai filsuf Arab. Dengan kata lain, kita tidak bisa menyebutnya filsafat Arab karena ada karya Turki dan karya Persia di sini. Filsafat ini diajarkan dalam satu bahasa ya. Bahasa yang dominan adalah bahasa Arab, tetapi tidak diajarkan dalam satu bahasa. Kedua, kita tidak bisa menyebutnya filsafat Turki, filsafat Arab, filsafat Partia. Karena di dunia klasik, hal itu tidak ditangani berdasarkan perbedaan kebangsaan. Berbeda dengan Barat, ini adalah filsafat Timur, namun belum sepenuhnya mapan. Yang paling terbuka adalah filsafat Islam. Istilah yang menggambarkan suatu peradaban adalah Islam. Nama kegiatan filsafat yang muncul pada peradaban itu adalah filsafat Islam. Artinya filsafat yang dihasilkan pada masa Islam. Ada banyak filsuf hebat yang membahas hal ini. Avicenna, Farabi, Ibnu Rushd, Fahrettin Razi. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam tradisi ini dan mereka juga merupakan salah satu filsuf paling penting di semua zamannya. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, minggu ini Profesor Dr. Ömer Türker bercerita tentang filsafat Islam dan filsuf Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.